Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali dengan Ustaz Saiful dalam proses belajar mengajar. Mudah-mudahan kita masih tetap mendapatkan keberkahan dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan kemuliaan dalam mencari ilmu walaupun kita belajar dengan jarak jauh, walaupun kita belajar melalui media video online dan lain sebagainya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan keberkahan ilmu tetap mengalir kepada diri kita, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah fikih. Bagi anak-anakku sekalian yang sudah punya kitab fikih, dibuka halaman 2. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang hukum sedekah. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam kitab ini anak-anakku sekalian dituntut untuk bisa belajar membaca tulisan pego. Nanti akan Ustadz Saiful beri tugas untuk menulis tulisan pego dan dikumpulkan ke sekolah. Baiklah anak-anakku sekalian, hukum sedekah. Bagaimana hukum sedekah? Sedekah ini ada dua anak-anakku sekalian. Ada sedekah sunnah, ada yang sedekah wajib. Sedekah sunnah itu seperti infak, terus menyantuni fakir miskin, membantu anak yatim dan lain sebagainya. Itu namanya sedekah yang sifatnya sunnah. Ada sedekah yang sifatnya wajib. Itu seperti zakat. Itu wajib anak-anakku sekalian, ya. Zakat wajib dikeluarkan. Tapi tema kita pada hari ini adalah membahas yang sedekah sunnah. Artinya sedekah yang sifatnya tidak mengekang, yang sifatnya tidak menjadikan beban kepada orang yang mengeluarkan sedekah tersebut. Anak-anakku sekalian, sedekah ini sifatnya sunnah. Artinya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan sedekah atau memberikan kepada orang lain karena sifatnya sunnah. Ketika anak-anakku sekalian diberikan keluasan rezeki, alangkah baiknya untuk memasukkan sebagian rezekinya ke celengan masjid, menyantuni orang yang tidak punya, memberikan sembako dan lain sebagainya kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya sedekah dan sifatnya sunnah. Sedekah ini anak-anakku sekalian dapat menolak bala dan dapat memanjangkan umur sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umra. Sedekah itu dapat menolak bala, dapat menghindarkan dan menyelamatkan diri dari bala. Wa tutawwilul umrah, dan sedekah itu mampu bisa memanjangkan umur. Mungkin anak-anakku sekalian berpikir, apa hubungannya sedekah dengan tolak bala? Apa hubungannya sedekah dengan panjangnya umur? Mari kita anak-anakku sekalian sedikit kita bahas satu persatu. As-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umrah. Sedekah itu mampu dan bisa menolak atau menyelamatkan kita dari bala, dan tutawwilul umrah, dan mampu memanjangkan umur. Ketika kita mengeluarkan sebagian rizkinya anak-anakku sekalian, kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mau dan mampu untuk berbagi dengan orang yang sangat membutuhkan. Ketika kita bersedekah, ketika kita mengeluarkan apa yang seharusnya kita miliki dan diberikan untuk orang lain, itu sudah diberi nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mampu dan bisa menyelamatkan kemungkinan ketika itu kita tertulis sedang mendapatkan bala, sedangkan mendapatkan musibah, karena kita sudah bersedekah melakukan kebaikan, bisa saja Allah itu selamatkan. Allah hapus catatan-catatan yang seharusnya kita
mendapatkan musibah ketika itu. Kenapa? Karena kita sudah berbuat baik dan sudah bersedekah ketika itu. Dan juga apa hubungannya dengan tutawilul umrah? Sedekah itu mampu memanjangkan umur. Anak-anakku sekalian, ingat, ketika kita bersedekah, kita berarti membantu orang lain. Suatu saat ketika kita kena musibah, suatu saat ketika kita ada masalah yang menimpa kepada diri kita, bisa saja orang yang pernah kita sedekahi kembali balik membantu diri kita. Artinya tidak ada hubungan langsung memang, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita panen dan kita hasilkan tidak akan berbeda jauh, anak-anakku sekalian. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik, insya Allah suatu saat orang akan berbuat baik kepada kita. Walaupun kita berbuat baik tidak mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kita. Itu tentang hukum sedekah, anak-anak sekalian. Makanya ketika kita diberi keluasan rezeki oleh Allah, ketika kita diberi kelancaran rezeki oleh Allah, berbagilah dengan orang lain. Berbagilah dengan orang yang membutuhkan. Suatu saat kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Itulah tentang hukum sedekah, anak-anak sekalian ya. Jadi sedekah ada dua, ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Kalau sedekah wajib itu seperti zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau sedekah sunnah seperti infak dan lain sebagainya, itu namanya sedekah sunnah yang tidak ada kewajiban bagi orang yang mengeluarkan sedekah ini untuk mengeluarkan hartanya, yang sifatnya yang sifatnya hanya kesunahan saja. Yang berikutnya adalah manfaat sedekah. Tentu anak-anakku sekalian, ketika kita mau bersedekah, mau mengulurkan kebaikan kita kepada orang lain, dilihat sisi manfaatnya. Dilihat sisi manfaatnya. Harus ada sisi manfaat. Orang yang memberikan sesuatu kepada orang harus ada manfaatnya. Memberikan pakaian, dan pakaian harus bisa dipakai. Ketika kita memberikan pakaian, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan tidak ada nilai manfaatnya, nilai sedekahnya kecil sekali. Kenapa? Orang lain tidak mampu dan tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang kita berikan. Sehingga diusahakan sedekah apa yang kita sedekahkan ini punya nilai manfaat buat orang lain. Di antara manfaat sedekah, anak sekalian, yang pertama, meringankan kesulitan orang lain. Ketika orang ini dibantu saat kesulitan, walaupun kita ini tidak mengharapkan balasan orang lain, insya Allah pasti orang ini akan selalu mengingat kebaikan kita. Bukan berarti loh Ustadz, kalau kita bersedekah terus mengharap kebaikan orang lain, bagaimana? Jangan. Tetapi suatu saat kalau kita mendapatkan kesulitan, maka tidak menuntut kemungkinan ada orang lain yang akan membantu kita. Innallaha fi aunil 'abdi madamal 'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu berada dalam bantuan orang selama orang itu mau membantu kesusahan orang lain. Kalau kita membantu kesulitan orang lain, insya Allah pasti suatu saat ketika kita mendapatkan kesulitan, pasti Allah kirim orang lain untuk membantu dan membereskan masalah kita. Dan itu perlu anak-anakku sekalian ingat ya. Kebaikan apa yang kita lakukan, suatu saat kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian, manfaat sedekah itu adalah menumbuhkan rasa kasih sayang sesama kita. Kalau kita ini mampu berbagi dengan orang lain, berarti kita punya
nilai apa ya, di hati kita punya rasa kasihan, ya, punya rasa kasihan kepada orang lain. Kenapa? Karena manusia ini makhluk sosial, anak-anakku sekalian. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sekaya apapun orang pasti membutuhkan orang lain. Sepinter apapun seseorang pasti membutuhkan orang lain. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Kalau kita mampu dan bisa berbagi dengan orang lain, berarti dalam hati kita menanamkan jiwa kasihan, jiwa welas kasih kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, manfaat sedekah itu adalah menghilangkan rasa iri dan dengki. Ingat, setan selalu menanamkan pada diri kita sifat iri dan dengki. Ketika kita mampu berbagi kepada orang lain, ketika kita mampu memberikan sesuatu kepada orang lain, berarti kita sudah menghilangkan sifat-sifat iri hati yang ada dalam diri kita, anak-anakku sekalian. Kenapa? Buktinya kita berkasih sayang kepada orang lain dengan cara memberikan santunan, dengan cara memberikan apa yang kita miliki. Yang keempat, anak-anakku sekalian, di antara manfaat sedekah adalah menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial. Jadi menumbuhkan rasa apa kesetiakawanan sosial? Kesetiakawanan sosial ini mampu merasakan kesedihan, kesengsaraan, dan mengerti perasaan orang lain. Itu namanya kepekaan sosial, kesetiakawanan sosial. Kita tidak cuek. Kalau kita melihat tetangga kita tidak makan 1 hari 2 hari, tumbuh dalam diri kita untuk mau membantu orang. Itu namanya perasaan kita peka. Itu namanya kepekaan sosial atau kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, manfaat dari sedekah itu adalah menciptakan masyarakat aman dan damai. Apa hubungannya menciptakan masyarakat aman dan damai? Kalau kita yang kaya mampu menyantuni yang miskin, insya Allah yang miskin ini tidak punya pikiran yang jelek-jelek. Karena terjadinya kejahatan sekarang, anak-anak sekalian, terjadinya pencurian, jambret, begal, dan lain sebagainya, karena faktor ekonomi. Coba yang kaya dan mampu menyantuni, insya Allah kemungkinan besar meminimalisir, mengurangi pencurian, penjambretan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka merasa ada yang menyantuni. Itulah anak-anak sekalian dari beberapa manfaat-manfaat sedekah. Mudah-mudahan anak-anak sekalian tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam hati kita untuk selalu bersedekah kepada orang lain. Kenapa? Karena pahala bersedekah itu sangat besar sekali. Insya Allah kelak akan kita mendapatkan hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan walaupun belajar secara singkat ini, mudah-mudahan anak-anak sekalian mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah. Belajar terus di rumah. Insya Allah tugas-tugasnya nanti akan menyusul lewat WhatsApp. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa segera masuk sekolah dan sekolah bertatap muka seperti biasanya. Saya ucapkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.